Salam, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersyukur di hadapan Tuhan karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kita boleh rasakan. Dalam kesempatan ini kita akan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu, saya ajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah sumber damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kami sebagai manusia, kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan yang terus menyertai kami. Dan saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam pendengaran firman Tuhan ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Allah, satu tema yang kita akan boleh renungkan bersama di dalam minggu ini, yaitu bersabar dalam penderitaan, yang tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 11. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Allah, kita membuka Alkitab kita dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Saya baca untuk kita sekalian demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sampai di sini Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, membaca, serta merenungkan firman Tuhan. Tema kita tadi sampaikan kepada kita Bapak Ibu, yaitu bersabar di dalam penderitaan. Sesungguhnya banyak orang, bahkan di antara kita juga, pasti tidak menyukai dengan namanya penderitaan dan kesukaran. Tetapi Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri bahwa sesungguhnya penderitaan, kesukaran hidup adalah bagian dari kehidupan kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. Tidak ada yang kebal terhadap penderitaan, tidak ada yang kebal terhadap kesusahan dan kesulitan hidup. Baik tua kecil, baik orang kaya maupun orang miskin, semua selama masih ada dalam dunia pasti mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi penderitaan ini bisa beragam Bapak Ibu. Masing-masing orang berbeda penderitaan kesukaran yang mereka alami. Ada yang mengalami penderitaan di tengah-tengah persoalan keluarga. Ada yang mengalami penderitaan di tengah-tengah faktor ekonomi. Dan ada banyak hal lain lagi. Mungkin menderita oleh karena sakit penyakit. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini harus kita hadapi dengan real dan fakta, bahwa sesungguhnya Yesus juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia pun terlebih dahulu sudah mengalami yang namanya penderitaan hidup itu. Bahkan para rasul juga pengikut Kristus, mereka juga mengalami penderitaan di dalam kehidupan mereka. Maka firman Tuhan mengatakan Yesus juga, jikalau engkau mau mengikut aku, maka engkau harus
memikul salib. Artinya bahwa ketika kita menjadi percaya bahwa tidak serta-merta kesusahan dan penderitaan itu tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi Tuhan berjanji Bapak Ibu bahwa kuk yang diberikan itu adalah ringan di dalam kehidupan kita. Karena apa ringan? Karena Yesus ada di dalamnya. Maka kita percaya Bapak Ibu sebagai orang percaya, orang Kristiani yang punya pengharapan kepada Tuhan, bahwa penderitaan yang kita alami saat ini, di situ pun Tuhan ada, sehingga penderitaan itu bisa kita lalui dengan aman bersama dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan ini, bahwa ketika Yesus naik ke sorga beberapa hari yang lalu kita sudah peringati, rayakan bersama. Waktu itu para murid Bapak Ibu kembali ke Yerusalem. Ketika Yesus naik ke surga, maka Yesus meninggalkan para murid dan Yesus mengangkat tangan dan memberkati para murid pada waktu itu. Dan Tuhan katakan supaya mereka pergi ke Yerusalem menantikan sampai Roh Kudus dicurahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para murid ditinggalkan oleh Tuhan Yesus dan Yesus Kristus naik ke surga, maka para murid pergi ke Yerusalem. Dan mereka atau para murid pada waktu itu melakukan seperti yang ditetapkan Allah Kristus Yesus kepada mereka. Namun Bapak Ibu, fakta bisa kita lihat bahwa ketika mereka di dalam dunia ini, mereka tidak terlepas juga dari yang namanya penderitaan. Mereka pada waktu itu masuk di tengah-tengah musuh, dan saat itu juga adalah menjadi saat kesusahan dan berbahaya bagi para murid-murid pada waktu itu. Mereka seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi ada satu hal Bapak Ibu yang menarik kita melihat dari mereka. Ketika Yesus naik ke surga, mereka dikatakan mereka terus berkumpul di dalam satu tempat. Mereka menghabiskan waktu mereka bersama-sama dengan berdoa, beribadah, dan sambil menantikan turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu, ini menarik bagi kita. Maka kita juga sebagai orang percaya, mari kita senantiasa untuk terus berdoa, beribadah. Walaupun di tengah-tengah situasi sulit, kita percaya Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita. Bapak Ibu dan saudaraku, banyak orang berpikir ketika mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka hidupnya dilepaskan dari penderitaan. Ini adalah sebuah kesalahan Bapak Ibu sebenarnya. Ini konsep dan paradigma kekristenan yang salah. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab sesungguhnya dengan menerima Yesus, berarti kita menjadi hamba yang harus tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Allah. Baik susah, baik senang, baik menderita, baik apapun itu, Bapak Ibu, kita harus tunduk kepada penderitaan, kepada kedaulatan, dan kepada anugerah Allah. Kita percaya Bapak Ibu, dalam firman Tuhan berkata bahwa pergumulan dan persoalan yang kita alami tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Tuhan tahu, Tuhan sudah mengukur kekuatan kita. Ketika Tuhan izinkan persoalan dan penderitaan, maka Tuhan juga akan memperhatikan kita, menolong kita, dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi hamba sebenarnya tidak berhak memaksakan kehendaknya kepada tuannya. Justru sebaliknya, hamba harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Kita adalah sebagai hamba, maka kita harus tunduk kepada kehendak Allah Bapa. Kita percaya bagaimanapun yang terjadi saat ini Bapak Ibu, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, dan di situ Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Bapak Ibu, kalau saat ini ada begitu banyak persoalan yang kita alami, ada begitu banyak tantangan dan masalah yang harus kita hadapi, khususnya di COVID-19 ini. Maka kita Bapak Ibu diajar firman Tuhan
untuk terus bersabar di dalam menghadapi semua itu. Dan tetap percaya kepada Allah bahwa Dialah yang akan setia, yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya, termasuk kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang yang tidak percaya atau orang yang tidak mau bersabar, pada akhirnya mereka akan bersungut-sungut dan tidak sedikit di antara mereka akhirnya akan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, hal ini terjadi karena mereka mengikut Yesus dengan tujuan yang salah, dengan tujuan yang berbeda. Di mana Bapak Ibu, mereka mengikut Yesus supaya mereka bisa diberkati dan mereka bisa menikmati hidup dengan nyaman. Memang itu betul menjadi tujuan kehidupan kita. Tetapi tidak serta-merta bahwa ketika kita sudah percaya Tuhan, maka kita selalu mendapatkan anugerah dan berkat-berkat. Tidak. Bapak Ibu, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa setiap orang yang mengikut Yesus harus memikul salib. Berarti penderitaan juga harus kita pikul sebagai hamba di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Allah, sesungguhnya di dalam Tuhan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua masalah dapat diselesaikan di dalam Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu. Termasuk penderitaan, kesulitan, dan sakit penyakit yang kita alami oleh orang percaya. Inilah yang dialami juga para murid-murid Yesus. Mereka mengalami penyertaan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang sulit yang mereka alami pada waktu itu. Tentu Bapak Ibu, kita akan mengarahkan pandangan kita kembali kepada nats firman Tuhan. Apa yang kita bisa ambil dari nats ini di tengah-tengah penderitaan, kesukaran hidup yang kita alami saat ini. Mari kita kembali kepada nats ini. Di dalam nats ini kita mau diajar Bapak Ibu tentang bagaimana kita sebagai orang percaya dapat bersabar di dalam penderitaan yang kita alami. Sering sekali kita gagal dalam menghadapi penderitaan disebabkan sebenarnya karena kita tidak bersabar Bapak Ibu. Sehingga kita sering mengambil keputusan tanpa meminta pendapat Tuhan. Sering kita mengambil keputusan dengan pikiran dan kehendak kita sendiri. Sehingga kita terjerumus dan masuk ke dalam suatu kesulitan yang sangat-sangat rumit dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di sini kita akan melihat bagaimana cara kita untuk bisa bersabar di dalam penderitaan. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita akan melihat dalam konteks perikop ini ada 3 poin penting yang perlu kita pahami supaya kita bisa bersabar dalam penderitaan yang terjadi. Yang pertama Bapak Ibu, di ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ada satu tokoh, sosok disebutkan dalam ayat 7, yaitu seorang petani. Poin pertama, kita mau diajar untuk bisa menghadapi dan kita bisa bersabar dalam penderitaan, yaitu belajarlah kita tentang kesabaran dari seorang petani Bapak Ibu. Petani tradisional ataupun petani modern tentu tidak serta-merta mereka langsung menikmati apa yang sedang mereka kerjakan. Tentu ada proses yang mereka lalui Bapak Ibu sebelum menikmati hasil pertaniannya. Mereka harus menggarap tanah, membersihkan, menyamai benih, bahkan mempersiapkan pupuk, menyiram, dan juga mengontrol semua air supaya beberapa waktu ke depan mereka bisa memanen padi dan mereka menikmati hasilnya. Artinya penuh butuh kesabaran Bapak Ibu yang ekstra, menantikan dan berusaha keras supaya hasil panen ini bisa dinikmati dengan baik. Bapak Ibu dan saudaraku, lihatlah teladan penting yang kita bisa petik dari seorang petani itu. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu kesabaran, ketekunan, dan tidak putus
pengharapan mereka. Demikian juga Bapak Ibu dengan penderitaan yang sedang kita alami saat ini. Kita perlu melatih kesabaran kita menghadapi hal yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Perlu ketekunan untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin merupakan kekeliruan kita, sehingga mengakibatkan kita menanggung semuanya itu. Yang paling penting dalam situasi ini Bapak Ibu adalah, saya mau katakan kepada kita, jangan pernah kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebesar apapun persoalan dan penderitaan kita, Kristus Yesus Tuhan Allah mampu, dan Ia sanggup, dan Ia akan mengerjakan hal-hal yang baik untuk kehidupan kita. Maka mari kita bersyukur Bapak Ibu, kita belajar dari seorang petani yang begitu sabar, tekun, menantikan, dan terus berusaha melakukan yang terbaik sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu di ayat yang ke-9, saya baca untuk kita, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Dikatakan di situ Bapak Ibu di ayat yang ke-9, janganlah kamu bersungut-sungut saudara-saudara. Artinya saya ambil poin kedua untuk kita bisa bersabar dalam penderitaan, yaitu selalulah kita bersyukur, tidak mengeluh dan tidak mempersalahkan orang lain. Bapak Ibu dan saudaraku, sikap bersyukur adalah tanda orang beriman. Sementara mengeluh dan mempersalahkan orang lain itu menjadi bukti bahwa mereka tidak punya iman dalam Tuhan. Maka kita bersyukur, kita adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah orang yang beriman. Mari kita lihat Bapak Ibu apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Firman Tuhan juga, Yesus mengajar kepada kita supaya dalam segala hal kita juga mengucap syukur. Penderitaan, kesukaran Bapak Ibu, mari kita percaya di dalam kitab Roma juga dikatakan, Roma 8:28, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Kita percaya Tuhan turut bekerja di dalam penderitaan, kesukaran hidup yang kita alami saat ini. Di tengah-tengah COVID-19, virus corona yang belum berhenti, kita percaya Tuhan di situ pun bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan ini terbukti Bapak Ibu. Banyak kita melihat dengan situasi ini, orang semakin menjaga kesehatannya, orang mau berbagi. Ini adalah cara Tuhan bekerja Bapak Ibu. Tidak mementingkan diri, tapi mementingkan orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mengajak kita poin kedua untuk bisa bersabar dalam penderitaan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa bersatu dan menyatu dalam hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus. Kita percaya Bapak Ibu, kita juga orang yang sudah disatukan di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu, di ayat yang ke-11, ayat 10 dan 11 saya baca untuk kita, dikatakan demikian, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Di poin ketiga kita mau pegang satu poin, yaitu ikutlah teladan para nabi di dalam menghadapi penderitaan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh Alkitab. Para nabi, para rasul juga menjadi teladan kita di dalam menghadapi penderitaan. Yang menarik kita bisa lihat tokoh Ayub dalam Perjanjian Lama. Bagaimana ia bersabar di dalam penderitaan yang begitu berat Bapak Ibu. Ialah orang yang saleh sebenarnya. Ia hidup taat kepada Tuhannya. Dan ia senantiasa berserah kepada Tuhan. Namun kalau kita melihat dalam Alkitab dicatat, Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan itu. Kita melihat penderitaan yang dialami begitu berat. Harta bendanya habis Bapak Ibu. Anak-anaknya yang dikasihi meninggal semua.
badannya diliputi dengan sakit penyakit, borok. Istrinya juga tidak mendukung, justru meninggalkan dia dalam kesulitan. Bahkan sahabat-sahabatnya juga mencela dia, bahkan meninggalkan dia juga. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, ada hal yang indah yang disampaikan oleh Ayub di dalam pengakuannya kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Ia berkata, aku dilahirkan tanpa apa-apa, dan aku juga akan mati tanpa apa-apa juga. Tuhan yang memberikan, maka Tuhan juga yang akan mengambil. Dikatakan terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku, bisakah kita mengulangi kalimat yang diucapkan oleh Ayub ini sebagai langkah iman kita saat mengalami penderitaan ini? Mari katakan dalam hatimu masing-masing Bapak Ibu. Bagaimana sikap Ayub adalah langkah iman yang menghadapi penderitaan yang sedang ia hadapi. Bahkan Ayub memarahi istrinya yang mengharapkan Ayub supaya Ayub mengutuki Tuhannya. Ia tidak mau melakukan itu Bapak Ibu, karena Ayub tahu arti hidup di dalam Tuhan. Tuhan tidak mungkin melakukan sesuatu yang kontradiktif, yang berlawanan dari apa yang ia katakan. Tuhan mengatakan bahwa berjanji akan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan ada banyak lagi sebenarnya contoh-contoh yang bisa kita teladani dalam Alkitab, seperti kehidupan para nabi yang lain, para rasul yang lain. Maka di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan, hidup di dalam memperjuangkan iman, mereka mampu tetap bersabar karena mereka tahu sesungguhnya Tuhan Yesus menolong dan menyertai mereka. Akhirnya Bapak Ibu dan saudaraku, marilah kita sikapi penderitaan itu dengan bersabar. Penderitaan memang tidak mengenakan dalam konsep kita manusia, tetapi penderitaan itu merupakan alat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita. Ia mau memproses kita Bapak Ibu melalui penderitaan. Maka Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan memberkati kita, dan kita menjadi lebih baik tentunya dari hari-hari kemarin. Untuk itu Bapak Ibu, saya mau menyampaikan melalui firman Tuhan ini, selamat bersabar Bapak Ibu di tengah-tengah situasi kita, dan mari kita nikmati berkat Tuhan yang disediakan Tuhan bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah melalui firman ini kita dikuatkan, dihibur oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu. Terlebih dalam mendengar firman Tuhan, kami boleh diberkati dan dikuatkan. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan dan beribadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.